adalah firman kehidupan yang datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba bernama Yesus. Dan Engkaulah yang menjadi kehidupan bagi kami, yang memberikan hidup kekal bagi kami saat kami menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau adalah hadiah terbesar dan terbaik dari Tuhan untuk kami, manusia yang seharusnya binasa. Dan oleh kedatangan-Mu di muka bumi ini dalam peristiwa Natal, Engkau memberikan pengharapan akan hidup kekal. Engkau juga memberikan kami pengharapan yang pasti untuk pertolongan, penghiburan dalam kami menjalani hari-hari kami selama kami ada di dunia ini. Dan kami siap saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah peristiwa Natal itu bukan hanya terjadi sekian ribu tahun yang lalu di sana, tetapi hari ini di sini di GSJ Bethlehem Engkau hadir dalam hidup kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Suasana dingin di luar, hujan yang tidak ada hentinya, ditambah semerbit angin, tapi kadang-kadang bukan semerbit angin, tetapi kadang-kadang juga angin yang kencang. Kemarin di Jalan Diponegoro, di Jalan Sudirman, ya, ada beberapa peristiwa pohon tumbang menimpa mobil dan sebagainya. Ada gardu PLN yang roboh, ya. Dan hari ini kita berangkat ke ruangan ini untuk ibadah juga diiringi dengan hujan. Tapi semangat kita yang membakar hati kita. Semangat cinta Tuhan, mengalami Tuhan, itu yang mengalahkan hujan, angin, dan badai, sehingga kita bisa tiba di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalasan. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan baca berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan Roh akan mengandung Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 2:3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka seorang anak laki-laki dan mereka akan memakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak sesungguhnya sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Tema khotbah Natal pada pagi ini yaitu terimalah hadiah terbesar dan terbaik dari Tuhan. Terimalah hadiah terbesar dan terbaik dari Tuhan. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Didorong kasih yang begitu besar dari Allah, sehingga Allah memberikan putranya yang tunggal, mengaruniakan, memberikan sebagai hadiah dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk dunia, manusia yang percaya. Yang percaya menerima hadiah dari Tuhan, pemberian Tuhan itu, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat 21 tadi juga dikatakan, Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi melalui Maria, Allah mengaruniakan, Allah memberi hadiah terbesar dan terbaik melalui Maria yang bersedia mengandung, melahirkan Yesus dalam peristiwa Natal. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal tidak langsung dari surga menjadi manusia lalu terbang dari surga ke bumi, tidak. Tetapi melalui proses masuk di dalam diri seorang wanita, maka dikatakan ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, tentu ini menjadi bayi tabung pertama kali di dunia. Kalau penemuan bayi tabung kan baru-baru ini saja di zaman modern. Tetapi itu sudah dimulai oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Maka hamillah Maria menjadi sarana Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia yang bernama Yesus, yang kita imani, kita percayai. Dan sesungguhnya itulah hadiah terbesar dan terbaik bagi kita manusia. Dalam perayaan Natal seringkali kita menerima hadiah. Pemuda juga akan mengadakan tukar kado walaupun ditunda.
Apa yang terjadi dengan tukar kado atau menerima hadiah itu, saudara? Kadang-kadang ada sesuatu yang unik juga. Unik, ada sesuatu yang ngerjain sifatnya temannya atau orang lain. Ada yang membuat kado itu bungkusnya besar, kan begitu? Kotak besar, hiasi dengan bagus. Begitu dibuka, di dalamnya ada kotak lebih kecil lagi. Begitu dibuka lagi, di dalamnya ada kotak lebih kecil lagi. Begitu dibuka lagi, di dalamnya ada kotak kecil lagi. Isinya apa? Kerupuk loh. Kadang-kadang ngerjain tuh ya. Besar bungkusnya, tapi nilainya kerupuk. Ini jenenge ngajak guyon. Ya. Ngerjain teman atau orang yang dikasih kado. Ya. Bercanda seperti itu. Tetapi Allah memberikan hadiah Yesus melalui Natal ini, selain besar kegunaannya, tetapi juga sangat bernilai. Hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan. Kenapa disebut hadiah terbaik? Karena Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Kenapa dikatakan hadiah terbesar? Karena Alkitab menyatakan, karena begitu besarnya kasih Allah. Kata begitu besar, itu artinya besarnya tidak ada yang mengalahkan. Kualitas besarnya, kualitas nilai yang terkandung di dalamnya. Pemberian Tuhan, hadiah Tuhan dalam Natal itu sangat besar dan sangat baik untuk kita semuanya. Nah, datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan ketika memberi hadiah Natal yang terbesar dan terbaik ini tidak bercanda seperti kita sering bercanda, kadang-kadang cenderung juga ngerjain teman sendiri. Tapi Tuhan dengan serius. Dalam surat Filipi menyatakan, ia meninggalkan semua kemuliaannya. Rela. Semua kemuliaannya di surga ditinggalkan. Turun ke bumi dalam wujud manusia melalui proses alamiah. Masuk dalam kandungan Maria itu prosesnya proses mukjizat, kedahsyatan Tuhan. Tetapi selama di kandungan itu proses alamiah terjadi. Dikandung 9 bulan, lahir. Lalu ketika lahir, Yesus mengalami pertumbuhan seperti manusia biasa. Hadiah Natal yang terbaik bagi kita adalah Yesus sendiri. Hadiah terbesar bagi kita apa? Yesus sendiri. Kenapa Yesus merupakan hadiah terbesar dan terbaik bagi kita? Ada beberapa alasan, saudara. Dari nama Yesus saja, saudara, disebutkan bahwa Yesus itu penuh kuasa. Kuasa apa? Kuasa menyelamatkan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tadi dalam ayat 21 Matius 1 tadi dikatakan, ia akan mengandung dan melahirkan, dan engkau akan menamai dia Yesus, yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Yesus hadiah terbesar bagi kita, punya kuasa menyelamatkan kita dari akibat dosa yang mematikan. Tidak ada nama lain.
Tadi dalam Kisah Rasul dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain Yesus yang bisa menyelamatkan. Alkitab ini jelas menyatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di muka bumi yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa selamat. Hanya nama Yesus yang punya kuasa menyelamatkan. Hal yang kedua, dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Untuk kedua kalinya, untuk kesekian kalinya, nama Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Semua dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Bertekuk lutut artinya apa? Tunduk menyembah. Semua yang di mana yang bertekuk lutut yang menyembah Yesus? Ayat 10 dikatakan di langit. Langit tanpa batas. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit? Tidak ada. Tapi selama itu namanya masih langit, entah langit tingkat 1, langit tingkat 2, ada langit tingkat 7. Langit tingkat 7 itu ada yang mengatakan itu surga. Para penafsir menyatakan itulah surga. Alkitab mencatat segala yang ada di langit bertekuk lutut kepada nama siapa? Yesus. Dan selanjutnya 10, dan yang di atas bumi. Yang di atas bumi siapa? Saudara dan saya, semua manusia. Semua manusia, semua makhluk yang hidup di atas bumi bertekuk lutut kepada satu nama. Siapa? Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Dan yang di bawah bumi. Saudara, memang ada yang hidup di bawah bumi. Di bawah bumi bisa berarti di dalam bumi ini. Saudara kalau sering membaca berita-berita ilmu pengetahuan, ternyata di dalam bumi itu juga ada kehidupan lain yang selama ini tidak diketahui manusia. Entah itu berupa hewan-hewan atau makhluk hidup atau tumbuhan. Tetapi ada banyak misteri, foto-foto bahkan video ilmu pengetahuan yang menyatakan di dalam bumi ini pun sesungguhnya ada kehidupan. Hanya saja manusia banyak yang belum tahu. Tapi Alkitab mencatat segala sesuatu yang ada di atas bumi, di langit, di atas bumi dan di dalam bumi, semua tidak ada yang terkecuali. Semua, segala bertekuk lutut dalam satu nama. Siapa? Yesus. Betapa berkuasanya nama Yesus. Mampu menyelamatkan seluruh dunia ini yang percaya. Nama Yesus yang merupakan hadiah terbesar dan terbaik dari Allah kepada kita semua yang percaya. Punya kuasa yang dahsyat. Penguasa langit, di atas bumi, dan di dalam bumi. Betapa josnya, betapa dahsyatnya Yesus yang kita percayai. Amin, saudara. Amin. Sehingga bagi saudara dan saya tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Saudara sudah memiliki kado, hadiah dari Tuhan yang terbaik dan terbesar. Namanya Yesus Kristus. Penyelamatmu, penyelamatku, penyelamat kita semua. Berkuasa
di langit, di atas bumi, dan di dalam bumi. Itu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Mungkin ada yang bertanya, loh, kan di negara-negara sono banyak yang namanya Yesus, begitu ya? Ada namanya Yesus, ada namanya, wah macam-macam kan? Namanya Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah ada satu orang dari bangsa manapun yang namanya digandeng Yesus Kristus? Sudahkah saudara menemukan? Sampai saat ini saya belum menemukan namanya Yesus Kristus, walaupun hanya nama. Saya belum. Kalau namanya Selamat Natal ada. Ada. Namanya Natal juga ada. Namanya Selamat ada, banyak. Namanya Yesus banyak. Tapi yang namanya Yesus Kristus, memang sampai hari ini saya belum pernah baca atau dengar berita itu. Mungkin saudara pernah dengar. Namanya Messi ada. Tapi tidak ada disambung dengan Yesus. Yesus Kristus. Tapi kalaupun ada namanya Yesus Kristus, itu pasti Yesus yang lain. Sama seperti zaman Yesus. Kenapa Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret? Kenapa Yesus yang kita percaya dalam Alkitab dikenal sebagai Yesus dari Nazaret? Karena zaman itu nama Yesus sudah banyak. Zamannya Tuhan Yesus, nama Yesus sudah banyak. Maka untuk membedakan Yesus secara umum dengan Yesus yang khusus yang turun dari surga sebagai hadiah yang terbesar dan terbaik bagi kita yang percaya, dia seringkali disebut sebagai Yesus dari Nazaret, walaupun lahirnya di Bethlehem. Tapi Yesus pun dibesarkan di Nazaret. Pertanyaannya, apakah di Nazaret juga tidak ada nama Yesus juga? Tetapi ketika disebut Yesus dari Nazaret, walaupun mungkin banyak yang namanya Yesus di Nazaret, rupanya orang sudah tahu siapa yang punya panggilan Yesus dari Nazaret. Maka ketika Yesus disalibkan pun ditulisi ini Yesus rajamu dari Nazaret. Artinya apa? Walaupun banyak nama memakai nama Yesus, nama Yesus yang menjadi hadiah dalam peristiwa Natal ini, hadiah terbesar dan terbaik bagi saudara dan saya ini, memang tetap spesial karena namanya adalah Yesus Kristus. Dan tertulis dalam Alkitab, dinubuatkan dalam perjanjian lama di kitabnya orang Yahudi. Ya. Arti nama Yesus, kalau dalam pembacaan pasal 21 tadi, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ada tanda kurungnya itu Yesus yang artinya juru selamat. Benar. Jadi Yesus itu aslinya dari bahasa Ibrani, Yesua, atau sering kita menyebut Yosua, itu sama. Yesua atau Yosua, dari kata Yahweh, Allah, pencipta langit dan bumi, dan Yasa, penyelamat. Atau seringkali disebut sebagai Allah penyelamat. Masuk ke bahasa Yunani menjadi Yesus. Masuk ke bahasa Indonesia jadi Yesus, lidahnya orang Indonesia. Bagaimanapun kita menyebut nama Yesus, ketika nama itu yang tertulis dalam Alkitab dan kita percayai sebagai Allah yang turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia,
Dan hari ini kita rayakan, kita peringati dalam peristiwa Natal. Dia adalah Yesus, hadiah terbesar dan terbaik bagi kita, yang menyelamatkan seluruh isi dunia yang percaya, yang punya kuasa di langit, di atas bumi, dan di dalam bumi. Betapa bangganya dan bahagianya kita menerima hadiah yang luar biasa ini, saudara. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hari ini kita rayakan Natal, kita peringati Natal, peristiwa Natal. Ada yang mengatakan juga tanggal 25 itu hari ulang tahunnya Dewa Matahari atau dewa mana, macam-macam. Tapi bagi kita percaya 25 Desember ini adalah Yesus lahir ke bumi ini dalam wujud manusia. Kalau memang salah tanggal 25 ini, kaum kerabat Yesus dari Nazaret pada zaman itu saat Natal dirayakan, mereka akan protes. Loh, Yesus lahirnya tidak tanggal itu loh. Kok dirayakan tanggal 25? Kok diperingati tanggal 25? Pasti banyak protes dari kaum kerabatnya. Tidak ada yang protes. Hanya di dunia modern ini yang seringkali memprotes, mengkritik. Oh, tanggal 25 itu hari lahirnya dewa ini, dewa itu. Dah. Saudara, tanggal 8 April itu hari lahirnya Pak Slamet. Tapi apakah tanggal 8 April itu hanya Pak Slamet yang lahir di tanggal itu, 8 April? Walaupun di sini yang lahirnya 8 April mungkin ada 3 atau 4. Ketika Ibu Putu, ketika Chloe merayakan ulang tahun Pak Slamet 8 April, apakah pikirannya itu kepada yang lahir 8 April di ruangan ini? Si A, si B, atau si Z? Tidak. Pasti ketika merayakan ulang tahun 8 April, pikirannya kepada, kalau Chloe, oh bapakku ini. Kalau Ibu Putu, oh ini tuh suamiku, ulang tahun suamiku. Walaupun tanggal lahirnya sama. Demikian juga dengan tanggal lahir 25 Desember ini, saudara. Kalau memang benar itu lahirnya dewa Z, dewa apa kayak namanya, tanggal 25 Desember itu, ya kita sebagai orang Kristen tidak akan merayakan itu toh. Kita pasti merayakan itu peristiwa lahirnya Yesus, datangnya Allah ke bumi ini dalam wujud manusia yang bernama Yesus. Hati kita, pikiran kita bukan kepada yang lain. Hati kita, pikiran kita hanya untuk memperingati, merayakan hari kedatangan Tuhan di muka bumi ini dalam peristiwa Natal. Nah, ini secara ilmu pengetahuan pun bisa dipelajari, penanggalan-penanggalan, kalender-kalender dari zaman Yesus sampai hari ini pun banyak, macam-macam kalender itu banyak, harus dibanding-bandingkan, dikonversi. Tetapi secara logika saja seperti itu. Pertama, kaum kerabat Yesus tidak ada yang protes ketika Natal dirayakan 25 Desember. Hal kedua, ketika kita yang percaya Yesus merayakan Natal, kita tidak sedang berpikir merayakan Natalnya orang lain atau tokoh lain atau sembahan yang lain. Kita yang ada di pikiran kita dan hati kita adalah nama Yesus. Benar, saudara? Benar. Walaupun mungkin di sini ada yang tanggal lahirnya 25 Desember. Siapa yang 25 Desember pas? Kalau 24 ada Pak Evert, ada Pak Heri Subur, pas bareng itu. Yang 25 pas, tidak ada di sini ya. Kalaupun ada, dan kita sedang merayakan Natal, tidak mungkin kita sedang berpikir merayakan lahirnya Pak Agus pas 25 Desember. Nah, kalau kita sedang merayakan Natal seperti ini, saya yakin walaupun namanya Pak Agus sendiri lahirnya 25 Desember misalkan,
pikirannya dalam peristiwa ibadah Natal, pasti pikirannya kepada Yesus. Walaupun yang lahir pas 25 Desember, saya yakin pikirannya sedang merayakan Yesus, bukan merayakan diri sendiri. Beda nanti kalau selesai ibadah Natal atau perayaan Natal, di rumah ada perayaan sendiri, mungkin dia akan berpikir, oh ini baru perayaan kelahiranku, ulang tahunku. Begitu kan? Kita pasti berpikir Natal 25 Desember itu Yesus lahir sebagai hadiah terbesar dalam hidupku, terbaik dalam hidupku. Yesus penyelamat berkuasa di langit, di atas bumi, di dalam bumi. Saudara, kalau ini merupakan hadiah terbesar dan terbaik bagi kita, sekarang bagaimana dengan kita, respon kita? Kalau responnya Yusuf tadi kita sudah membaca ya. Kita sudah baca sama-sama tadi mulai ayat 14 sampai 25. Apa responnya Yusuf ketika tahu Maria mengandung? Diam-diam mau menceraikan, memutuskan hubungan dengan Nona Maria. Bukan Nona Maria yang dulu ya, tapi Nona Maria yang tertulis dalam Alkitab. Ya kan? Begitu ditulis yang dulu, langsung pikirannya kan. Tapi begitu tulis dikatakan oleh Pak Slamet Maria dalam Alkitab, pikirannya pasti Maria ibu Yesus, kan begitu? Sama dengan itu. Ketika 25 Desember Natal, pikiran kita pasti untuk Yesus, kan begitu. Ya seperti itu kan. Ini baru ya sedikit berbelok, tapi sudah pas kan. Yusuf berpikir mau menceraikan Maria. Mungkin dalam hatinya, baru tunangan, dah mengandung, anaknya orang, tidak tahu lagi siapa bapaknya. Masa aku suruh tanggung jawab, tak cerai aja. Tapi diam-diamlah, kasihan dia kalau terlalu rame-rame, wis diam-diam aja tak tinggalkan gitu. Pikirannya Mas Yusuf. Ada marah, ada dongkol, wah, mangkel. Tapi ketika tidur, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Yusuf yang mau menolak hadiah terbesar dari Tuhan. Kalau misalkan Yusuf tetap merespon dengan salah, menolak Maria, menolak kehadiran Yesus yang dikandung Maria sebagai hadiah terbesar dan terbaik dari Tuhan, nama Yusuf tidak akan pernah tertulis dalam Alkitab yang kita baca ini. Bisa jadi nama Yusuf memang akan habis dari peredaran, dan nama Yusuf yang saat itu bertunang dengan Maria tidak punya pengharapan hidup lagi. Hampir saja, walaupun itu baru dalam pertimbangan, baru dalam pikiran, baru dalam hati, tapi Tuhan tahu. Dan inilah salah satu peristiwa keajaiban Natal. Melalui hadiah terbesar yaitu Yesus, melalui hadiah terbaik yaitu kehadiran Yesus dalam kandungan Maria itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Bila hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu ada peristiwa yang sulit, ada persoalan, ada masalah dalam hidupmu, kamu tidak mungkin merasa tidak berdaya dalam hidup ini ketika berkaitan dengan orang lain. Tapi percayalah, ketika engkau menerima Yesus dalam hidupmu sebagai hadiah terbaik dan terbesar dalam Natal kali ini, masalah apapun, malaikat Tuhan akan datang menemui orang-orang yang bermasalah denganmu
untuk meluruhkan hatinya, meluluhkan hatinya, membuat lembut hatinya, untuk menyadarkan kesalahannya. Bahwa ini peristiwa Natal, harus kita terima dengan lapang dada, dengan sukacita. Kita terima kehadiran Yesus sebagai hadiah terbesar yang menyelamatkan dan penuh kuasa dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini situasi Maria sangat sulit ya, kita bayangkan itu sangat sulit ya. Kalau ketahuan orang banyak, Maria sudah pasti mati di rajam batu. Itu hukum yang terjadi zaman itu. Kalau ketahuan. Bagi Maria itu satu masalah yang besar. Persoalan yang sulit, persoalan yang rumit menghadapi sosok tunangan atau calon suami yang seperti itu. Dia juga tidak bisa memaksa Yusuf, Mas Yusuf tolong nikahi aku dong. Tidak bisa memaksa dengan cara bagaimanapun. Hati Yusuf pun sudah terluka. Tapi Tuhan itu ajaib. Kedatangan hadiah yang terbaik dan terbesar dari Tuhan itu, datangnya pun bukan dengan cara yang mudah. Kedatangan hadiah terbesar dan terbaik dari Tuhan itu, jalannya pun jalan yang penuh rumit dan penuh dengan tantangan. Rumitnya di mana? Sulitnya di mana? Bagi manusia biasa. Lah dia Allah kok mau meninggalkan hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh mulia di surga, ditinggalkan jadi manusia yang tak berdaya. Tapi karena begitu besar kasihnya, Tuhan mau memberikan hadiah terbaik bagi saudara dan saya. Lalu menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, berarti manusia yang bernama Yesus. Masuk dalam kandungan Maria. Ini peristiwa sulit berikutnya. Maria menghadapi keguncangan dalam hatinya, bagaimana harus menghadapi tunangannya yang bernama Yusuf. Yusuf sendiri pun mengalami kegoncangan sampai berpikir akan menceraikan, memutuskan hubungan dengan Maria. Ini masalah yang sulit loh. Bagi Maria dan bagi Yusuf ini sama-sama masalah sulit. Tapi menerima, Maria pada akhirnya menerima. Terjadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Walaupun jalan menerima hadiah itu sangat sulit, penuh dengan pergolakan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Lalu Yusuf ditemui oleh malaikat Tuhan bahwa yang dikandung Maria dari Roh Kudus, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Ketika dikandung dalam berbagai situasi yang sulit, sampai mau proses melahirkannya pun tidak mendapatkan tempat yang layak, hotel, penginapan yang layak. Yang didapatkan hanya apa? Kandang. Ketika lahir di kandang pun situasinya juga sangat sulit. Sudah bisa bayangkan betapa sedih hati seorang ibu melahirkan seorang anak di kandang. Betapa sedih. Dan ketika Yesus lahir pun dicari-cari oleh pemerintah pada waktu itu. Herodes mau membunuh, sehingga yang jadi korban adalah sekian ribu bayi laki-laki yang sejaman dengan Yesus dibinasakan. Yesus terus dikejar sampai lari ke Mesir. Betapa sulit kedatangan hadiah terbesar itu, terlalu banyak halangan, rintangan. Itu sebabnya mari saudara dan saya, walaupun besar halangan rintanganmu untuk menerima hadiah Natal ini, walaupun engkau harus mengalami tantangan
tangisan air mata ketika menerima hadiah Natal ini. Kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus justru disalahartikan oleh orang lain, oleh pasanganmu seperti Yusuf, disalahartikan. Hari-hari ini engkau yang punya masalah, kedatangan hadiah terbesar itu pun penuh dengan halangan dan rintangan. Berbagai kesulitan datang. Tetapi berbahagialah saudara dan saya yang menerima hadiah terbesar itu hari ini. Kalau saudara menghadapi kesulitan dalam peristiwa Natal, dalam perayaan dan ibadah Natal ini, Yesus sudah terlebih dulu mengalami. Maria sudah terlebih dulu mengalami kesulitan dalam menerima hadiah Natal itu. Yusuf pun bahkan menolak, bahkan marah. Tapi pada akhirnya Tuhan bekerja. Nah, ini yang kita rindukan. Kalau Tuhan bisa bekerja dalam hati Yusuf, menyadarkan Yusuf melalui mimpinya. Mungkin ketika dinasihati orang lain, Yusuf tetap kekeh, cerai. Tapi Tuhan bisa meluluhkan hatinya, melembutkan hati Yusuf. Sehingga Yusuf pada akhirnya di ayat yang ke-24, ayat 24, bisa bacakan ayat 24 atau ditampilkan saja. Saya baca ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Begitu singkat, begitu cepat, begitu mudah kalau Tuhan bekerja melembutkan hati Yusuf. Saudara, hari-hari ini pasanganmu mungkin seperti Yusuf, sakit hati, marah kepadamu. Kau sudah punya hadiah terbesar dalam hidupmu, yaitu Yesus, yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bukan hanya menyelamatkan hidupmu, tapi menyelamatkan tubuh jiwa rohmu. Bukan hanya menyelamatkan tubuh jiwa rohmu, Yesus itu, tapi bisa juga menyelamatkan masalah keluargamu. Bisa meluluhkan hati Yusuf, bisa melembutkan hati Yusuf, tapi juga bisa melembutkan hati pasanganmu yang mungkin hari-hari ini seperti Yusuf pada awalnya. Yusuf ketika menerima mimpi dari malaikat Tuhan, langsung bangun dan kembali menerima Maria, berbaik dengan Maria. Sampai Yesus lahir, sampai akhirnya Yesus punya adik-adik. Sebabnya saudara, hari ini mari kita terima Yesus. Sungguh-sungguh terima Yesus dalam hati dan kehidupan kita. Jangan sampai seperti Yusuf pada awalnya. Kalaupun kita hampir-hampir seperti Yusuf, memang Tuhan bisa bekerja. Tapi jangan terus-menerus kita mengeraskan hati kita. Terimalah hadiah Natal yang terbesar dan terbaik ini. Engkau diselamatkan, rumah tanggamu diselamatkan, usahamu diselamatkan, keluargamu, pekerjaanmu diselamatkan, dan apapun pergumulanmu diselamatkan. Karena Yesus punya kuasa menyelamatkan di bumi sampai di akhirat. Karena Yesus punya kuasa di langit, di atas bumi, dan di dalam bumi. Yesus jaminanmu. Selama ada di bumi ini, Yesus penjaminmu sampai engkau dibawa Yesus ke surganya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk seluruh umat-Mu yang mungkin hari-hari ini mengalami peristiwa seperti Maria. Galau, sedih, goncang hatinya karena sikap Yusuf, suaminya, tunangannya. Tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu melampaui segala hal, di langit, di atas bumi, di dalam bumi.
Kami tahu kuasa-Mu hebat dan dahsyat, dan tidak ada nama di atas bumi ini yang bisa mengalahkan nama-Mu kuat dan dahsyat. Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Bila ada di antara umat-Mu hari ini yang mengalami situasi sulit dalam perayaan Natal dan peristiwa Natal ini, ialah Engkau sendiri mengutus malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan adalah Engkau sendiri yang akan menjamah hati, pikiran, dan kehidupan setiap umat-Mu atau siapapun di tempat ini, sehingga akan mengalami satu perubahan yang dahsyat. Walaupun awalnya menolak seperti Yusuf, tapi oleh kuasa-Mu yang bekerja menerima Maria. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu di tempat ini. Berikan hati yang penuh setia kepada-Mu, untuk bisa menikmati hadiah terbesar dan terbaik dari-Mu. Firman-Mu berkata, jika Tuhan berkenan kepada jalan umat-Nya, maka Tuhan akan memperdamaikan para lawan dan musuhnya. Jika Tuhan berkenan atas jalan umat-Nya, maka Tuhan akan meluruskan jalan yang naik turun dan belok-belok. Kami percaya firman-Mu itu juga untuk umat-Mu di tempat ini, karena Yesus adalah nama dan segala nama yang bisa kami andalkan dalam hidup ini, untuk keselamatan tubuh jiwa roh kami, untuk keselamatan keluarga kami, untuk keselamatan bangsa kami, untuk keselamatan negeri kami, untuk keselamatan Pulau Bali ini. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami terima Yesus Kristus sebagai hadiah terbesar dalam Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang sudah datang di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk Yesus sebagai hadiah terbaik dan terbesar bagi kami yang sudah datang di dalam hidup kami dan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah jemaat GSCA Bethlehem di tempat ini.